Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sahraini, NIM 210404502054 dari kelas BK 1C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Tujuan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan yang berbeda, yaitu 1. Supportive listening, memberi konseling perasaan dipahami dan diafirmasi. 2. Mengelola situasi bermasalah. 3. Problem management. 4. Mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan 5. Mewujudkan perubahan filsafat hidup. Keterampilan konseling dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. 2. Keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseling, perilaku verbal, dorongan parafrasa dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. 3. Keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain asli dan konkret. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari 3, yaitu 1. Keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaraan. 2. Keterampilan perilaku, dan 3. Keterampilan mengakhiri konseling. Newgroup 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu 1. Keterampilan dasar terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. 2. Keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. 3. Keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. 4. Keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi, dan cerita, terapi sentuhan, paradoxialization, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Bahasa yang lebih konkret digunakan tentang penerapan keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008, yaitu terdiri dari 5, yaitu 1. Komunikasi verbal, 2. Komunikasi vokal, 3. Komunikasi tubuh, 4. Komunikasi sentuhan, dan 5. Komunikasi mengambil tindakan. 1. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas pembendaharaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal atau informal yang digunakan. 2. Komunikasi vokal. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar, dan nyaman didengar. Kejelasan komunikasi konselor tersebut juga bergantung pada pelafalan kata yang diucapkan, serta kemahirannya dalam mengatur nada dan rentang pembicaraan. Konselor sesekali perlu untuk diam dan berhenti pada saat yang tepat, guna memberi ruang bagi konseli untuk berpikir. 3. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan.
Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. 4. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseli yang disentuh dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. 5. Komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseli. Jadi, keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Sekian pembahasan saya kali ini tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.